Shalom saudara. Selamat Natal dulu sebelum lupa nanti ya. Wah, wajah-wajah ceria, wajah-wajah yang diberkati oleh Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti janji saya kemarin di malam Natal, saya akan melanjutkan khotbah saya mengenai apa yang kita sudah dengar, apa yang kita sudah alami. Saya berharap kita alami kemarin dua hal itu saudara, bahwa hidup kita adalah untuk kemuliaan Allah dan kita damai satu dengan yang lain. Supaya itu lebih nyata saudara, supaya itu teraplikasi dalam hidup kita hari ini, mari kita lihat Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 saudara, supaya bukan di awang-awang, maka perhatikanlah apa yang telah dilakukan oleh Tuhan sehingga memungkinkan Natal itu terjadi. Mulai ayat 5 sampai 11. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Saya baca untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Itu dulu saudara. Kalau mau kemuliaan bagi Allah, kita persembahkan lewat hidup kita. Kalau mau damai itu kita miliki, damai dengan Allah dan damai dengan sesama. Firman Tuhan ini berkata, hendaklah kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa yang dilakukan Yesus sehingga Natal itu bisa terjadi? Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati dia di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudara, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Hidup bersama itu artinya bukan sekedar ketemu saudara, bukan sekedar berjumpa, say hello, apa kabar, baik kabar apa, gitu kan saudara, dibolak-balik. Itu seringkali yang terjadi saudara, termasuk di gereja. Tetapi firman Tuhan ini berkata, hidup bersama artinya apa? Bersekutu. Saya sudah pernah contohkan saudara, beda tanah liat dengan pasir. Kadang-kadang gereja itu seperti pasir saudara, bukan tanah liat. Ketika dihamburkan ke udara, berantakan saudara. Ketika ada masalah, kita bermasalah, betul-betul bermasalah. Tetapi kalau persekutuan kita seperti tanah liat, dilempar kemanapun saudara, dia tetap akan bersekutu saudara. Itu hanya bisa apabila hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan seperti yang dimiliki oleh Yesus. Saudaraku, kalau Yesus tidak melakukan apa yang dikatakan pada ayat yang ke-6 dan seterusnya, nggak ada Natal saudara, nggak akan ada damai dalam hidup kita. Nggak mungkin hidup ini bagi kemuliaan Allah, hidup hanya untuk diri sendiri saudara. Itulah sebabnya saya rindu saudara, aplikasi dari khotbah saya hari Selasa kemarin di malam Natal, sungguh-sungguh kita alami, bukan sekedar mohon maaf masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Kita tetap gontok-gontokan saudara, kita tetap bermusuhan, kita tetap berpisah walaupun di gereja. Saya berharap hidup bersama ini di gereja ini, bersekutu di gereja ini, itu kan. Nah, supaya bisa saudara, mari lihat apa yang dilakukan oleh Yesus sehingga Natal itu terjadi saudara. Ayat yang ke-6,
yang walaupun dalam rupa Allah, walaupun dalam keberadaannya yang adalah Allah, mari perhatikan ini, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu, tidak menganggap pribadinya yang adalah Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Inilah yang memungkinkan Natal terjadi, saudara. Allah bukan saja ada di sorga, Allah bukan saja ada dalam kemuliaannya, Allah bukan saja ada di sorga dipuja-puji oleh para malaikat siang dan malam. Kalau sekadar itu Allah yang kita puja, Allah yang kita sembah, binasa kita, saudara. Nggak mungkin Allah yang seperti itu akan datang ke Bethlehem, saudara. Nggak mungkin Allah yang seperti itu akan mengunjungi manusia. Nggak mungkin Allah yang seperti itu, seperti apa yang dikatakan Immanuel. Nggak mungkin, saudara. Tetapi keberadaan yang adalah Allah itu, yang adalah Tuhan itu, Maha Suci, Maha Kudus, Maha segalanya, tidak mempertahankannya, saudara. Tidak ada tetap di posisinya. Artinya ini apa, saudara? Dia mau mengalah, saudara. Oleh karena dia mau mengalah, makanya dia bisa ada di rahimnya Maria, bisa lahir di kandang domba, bisa dikejar-kejar oleh Herodes, bisa dipermalukan di depan banyak orang, dan pada akhirnya kita lihat nanti dia mati di atas kayu salib. Saudaraku, ini contoh pertama sehingga Natal terjadi, saudara. Kalau mau Natal terjadi dalam hidup kita, kemuliaan bagi Allah dan kita damai satu dengan yang lain, contohlah Yesus, teladanilah Yesus yang walaupun di tempat yang maha tinggi, dia tetap tidak ada di sana, saudara. Apa sih yang kita banggakan dalam hidup ini? Saya tidak tahu posisi Anda hari ini apa, saudara. Setinggi Yesus kah? Saya tidak tahu kehormatan apa yang Anda punya saat ini. Sehormat Yesus kah? Mari coba renungkan ini di malam Natal, di hari Natal ini, saudara. Supaya kita hidup bersama, bukan cuma ketemu. Saudaraku, hidup bersama artinya apa? Apa sih sebenarnya hidup bersama itu? Kalau kita melihat dalam pernikahan, sudah artinya menikah itu hidup bersama. Tapi ada banyak orang menikah hari ini gak hidup bersama, saudara. Mendingan hidup bersama walaupun gak menikah. Banyak kan pernikahan hari ini tidak hidup bersama, saudara. Suami kemana, istri kemana, anak-anak kemana, bapaknya kemana, ibunya kemana. Dan mungkin kita berkata begini, saya tidak ada masalah. Loh, kalau nggak ada masalah, kenapa bermasalah? Kan gitu kan? Kalau kita tidak ada masalah, kenapa bermasalah? Kalau betul kita tidak ada masalah, Bapak Ibu, pasti kita tidak bermasalah. Loh, itu kan dia, Pak. Loh, persoalannya, bermasalah itu bukan satu orang saja, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu cuma ada satu-satunya di dunia ini, Anda tidak akan pernah bermasalah dengan orang. Tetapi ketika Anda sudah bersama dengan orang, kalau Anda bermasalah, berarti itu disebabkan oleh dua belah pihak, saudara. Turunkan ego kita, saudara. Padahal Yesus nggak punya ego, nggak Yesus ya. Segalanya loh dia. Tapi dia tidak pertahankan, katanya. Makanya Natal terjadi. Kalau mau Natal terjadi dalam persekutuan kita di gereja ini, saudara, kalau kita damai satu dengan yang lain, sadar, saya sudah katakan kemarin, salah satu cara untuk bisa damai,
sadari kita ada masalah. Kita ada masalah, saudara. Nah, ketika kita sudah tahu ada masalah, ya carilah obat. Ya kan? Kalau Anda flu, jangan beli obat encok, saudara. Carilah obat flu. Kalau Anda tahu bahwa Anda bermasalah dengan orang, carilah obat penyelesaian masalah. Apa itu? Mengalah, saudara. Mengalah. Kalau Anda tidak pernah mengalah, nggak akan hidup bersama, walaupun ketemu. Kalau mau bersama, turun, saudara. Di mana tempat kita sekarang? Lebih tinggi dari Yesus kan? Yesus yang mati yang gajah, turun, saudara. Dan kalau mau Yesus bersama, itu kan Immanuel kan? Tuhan bersama kita. Di mana? Caranya gimana? Ayo Bapak Ibu, kita yang ke sana? Nggak mungkin. Dia yang ke sini. Nah, untuk bisa ke sini, saudara, dia mengalah, tidak mempertahankan. Mungkin kalau aku Tuhan itu, saudara, rasain lu, gitu kan? Tapi untung saya bukan Tuhan. Kalau saya berkata, rasain lu, binasa semua kita. Jangankan bersama, binasa. Oleh karena itu, saudara, apapun mungkin, ya mungkin kita benar. Tapi kalau bermasalah dengan orang, setengah benar. Kalau setengah benar, salah, saudara. Salah. Nggak ada, saudara, pertengkaran terjadi oleh karena satu orang. Nggak ada. Misalkan, suatu saat, saudara, saya naik motor. Di depan saya ada angkot. Lalu, namanya juga angkot kan, terserah dia mau berhenti kapan. Kan gitu angkot isi. Nggak ada sen, nggak ada apa, nggak ada angin, nggak ada apa. Tiba-tiba dia injek rem mendadak, saudara. Tanpa saya antisipasi. Lalu karena saya di belakangnya persis, kaget dong. Saya rem sekuat-kuatnya. Sambil refleks. Kan refleks namanya juga mendadak. Untung, saudara, belum ketabrak. Puji Tuhan, haleluya dalam hati. Karena tidak ada masalah, saya lewatin dia. Tahu nggak, saudara? Waktu saya lewatin dia, ketemu sama sopirnya. Anjing kau, katanya. Saudara saya itu pasti. Anjing kau, katanya. Saudara, yang salah siapa? Yang berkata anjing kau itu. Tapi saudara tahu, nggak ada masalah. Kenapa nggak ada masalah? Saya lanjut, saudara. Saya nggak peduli apa kata saudaraku itu. Nggak peduli saya. Kenapa? Karena aku bukan anjing. Saya lanjut, saudara. Tapi kalau saya berhenti, lalu apa lo? Yang salah siapa? Dua-duanya salah. Jadi masalah datang ada karena dua belah pihak, bro. Bro, mohon maaf, bukan. Karena dua belah pihak. Tapi kalau masalah tidak ada, satu pihak, biarin dia punya masalah. Dosa-dosa dia, bilang saya anjing. Seganteng begini bilang anjing. Sorry. Jadi ingat, saudara, masalah ada karena dua belah pihak salah. Sebenar-benarnya apapun kita. Oleh karena itu, turunkan ego, saudara. Turunkan posisi kita, walaupun kita benar. Itu yang dicontohkan Yesus, saudara. Kalau itulah yang membuat kita bersama. Saya tidak tahu persoalan apa yang terjadi di antara kita, ya. Tapi apapun itu, saudara, hanya mengalah bisa menyelesaikannya. Ulurkan tanganmu dengan orang di hari Natal ini. Sebenar-benar apapun engkau, saudara,
Beri hatimu ke orang di Natal ini, sehingga betul kita bersama di gereja ini. Bukan hanya ngumpul seperti pasir, saudara, tetapi bersekutu seperti tanah liat. Dan lihatlah apa kata Mazmur 131 ayat 1. Alangkah indah dan... Nah, satu dari sungguh aja, 1, 2, 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ini akan kita temukan, saudara, hidup bersama itu indah, baik. Tetapi kenapa gereja kita ketemu sama orang gak baik? Ngomongin sana lah, ngomongin sini lah, gak kurutu sana lah, gak kurutu sini. Bukan tidak ada masalah, saudara, ada. Itu tadi, karena kita bersama tadi pasti ada masalah. Itu yang dilakukan, yang diingatkan oleh Paulus. Kenapa? Hendaklah hidupmu bersama, karena ada masalah di jemaat di Filipi, saudara. Egonya tinggi, kemauannya tinggi, sehingga menjadi bermasalah dengan jemaat yang lain. Makanya Paulus berkata, "Hai jemaat, lihat Yesus sebagai ukuran dari hidup bersama." Apa itu? Mengalahlah, saudara. Mengalahlah. Sehebat apapun kita nggak sebanding dengan Yesus. Sehebat apapun jati diri kita nggak sehebat Yesus. Bayangin lu, saudara, dia Allah, tapi jadi manusia. Jadi manusia aja udah degradasinya jauh banget itu, saudara. Ampun-ampun itu. Tapi coba perhatikan ayat tadi. Bukan sekedar manusia. Hamba, saudara. Manusia jadi raja masih mending. Walaupun waduh jauh banget itu, saudara. Sekalipun jadi raja. Ini hamba, saudara. Udah hamba, mati lagi. Dan kematiannya apa? Paling tragis lagi. Itulah kematian paling tragis pada zaman itu, saudara. Itu disalibkan. Kok bisa? Gak bisa apabila Yesus tidak mengalah, saudara. Jadi kalau kita ada bermasalah dengan orang, ingatlah Yesus. Yesus saja mengalah. Aku pun mau mengalah. Yesus saja nggak ngotot, aku pun nggak ngotot. Sesakit apapun yang engkau alami oleh karena perlakuan orang, nggak ada bandingnya dibanding sakitnya Yesus. Mari perhatikan ini, saudara. Kalau saudara belajar sedikit tentang doktrinnya, ini yang disebut kenosis, saudara. Kenosis itu artinya dia Allah, tidak mempertahankan kealahannya bukan berarti nggak jadi Allah lagi. Beda loh ya, dia kayak Superman. Pernah nonton Superman? Jadi manusia biasa, babak belur dia. Kenapa? Udah nggak ada lagi kekuasaannya. Beda. Tapi dia Allah menjadi manusia tanpa kehilangan kealahannya loh. Oh, itu luar biasa itu. Misalkan ada anak kecil, saudara, tabokin saya, pukulin saya diam, saudara, itu tersiksa itu. Tapi kalau orang sangar gebukin saya diam, karena nggak bisa ngelawan, saudara. Itu keberadaan yang tidak dipertahankan itu. Dia Allah, tidak memperlihatkan kealahannya. Dia berkuasa, tidak memperlihatkan kekuasaannya. Dia mulia, tidak memperlihatkan kemuliaannya, sehingga bisa lahir di kandang yang hina, saudara. Dia Allah yang maha kuasa, tapi tidak memperlihatkan kemahakuasanya ketika dia dikejar-kejar oleh Herodes, saudara. Bisa saja sebelum Herodes memerintahkan untuk kejar dia, mati itu mendadak tuh Herodes. Tapi dia tidak lakukan. Kenapa? Mengalah, saudara. Supaya kita sungguh-sungguh hidup bersama, saudara. Satu, mengalah.
Jangan lewatkan tahun ini sebelum kita hidup bersama. Apapun masalah di antara kita. Saya berharap tahun depan kita semakin indah persekutuan kita. Amin. Amin. Harus lebih indah. Saya nggak tahu lagi. Ini pesan Tuhan bagi kita mengakhiri tahun ini di Natal ini, saudara. Jadi kenapa Natal terjadi? Karena Yesus mengalah. Sehingga bisa ada di rahim Maria. Kalau nggak meledak itu rahimnya Maria, boro-boro mau rahim. Dunia ini juga nggak bisa membuat dia, katanya. Dunia nggak bisa membuat Tuhan, saudara. Saking besarnya Tuhan itu. Tapi dia tidak memperlihatkan kebesarannya. Sehingga di rahim Maria pun, rahim Maria nggak masalah. Ingat, saudara, dia ikutin proses 9 bulan 10 hari. Nggak mungkin itu kalau dia nggak mengalah, saudara. Datang ke Bethlehem, nggak ada penginapan katanya. Maha kaya nggak punya penginapan. Kenapa bisa? Karena dia mengalah. Dia punya langit dan bumi, katanya, saudara. Pada baca itu dalam amal kita. Tapi untuk semua penginapan pun nggak ada, saudara. Kenapa bisa? Karena dia mengalah. Itu yang membuat peristiwa Natal itu terjadi, saudara. Mungkin kita lagi bermasalah di keluarga kita. Nggak masalah, saudara. Kan pernah dengar pernyataan saya, masalah tidak menjadi masalah kecuali kalau Anda buat masalah. Jadi masalahnya bukan di masalah, tetapi di sudut pandang Anda melihat masalah. Ketika Anda bermasalah dengan orang, selesaikanlah. Lewat apa? Habis dia gitu, Pak. Orangnya egois. Habis dia begitu, Pak, karena orangnya nggak tahu diri. Coba semua hal-hal yang kita ungkapkan dengan orang itu, coba kita bercermin dengan Tuhan. Kita lakukan nggak hal-hal itu dengan Tuhan? Kita lakukan, saudara. Kita egois, nggak tahu diri, ya kan? Sombongnya minta ampun ketika kita udah dapat sesuatu, sepertinya menyingkirkan Tuhan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Mau saudara mengalah? Amin. Kok nggak ada suara? Mau mengalah? Oh, ada di sana ya. Mau mengalah? Amin. Itu membuat kita bersama. Saya tadi luar biasa yang pemain musik tadi. Kayaknya padu gitu ya. Tapi nggak jaminan, saudara. Nggak ada masalah di antara kalian, pasti. Tapi kenapa menjadi padu? Kenapa? Mengalah. Kalau Erik Sabudo dan pemain keyboard, enaknya Erik, nggak enak dengernya Erik, walaupun itu adalah keahlian. Lalu Hagai karena dia mungkin nggak enak dengernya. Nggak enak, apalagi kalau Jeffrey yang ahli main gitu, padahal nggak jelas dengan yang lain. Nggak enak, walaupun dengan Jeffrey sendiri enak di kupingnya. Kenapa padu? Kenapa padu? Itu yang pemimpin. Kenapa padu, Erik? Karena mengalah. Dan hebatnya mereka ini tunduk pada Well. Mengalah, saudara. WL bilang begini, mereka nggak tahu tuh artinya apa itu, saudara. Mengalah loh, saudara, tunduk taat. Ya, saya tahu juga, guys. Ini apa? Tahu saya ini arta apa, ini apa? Tahu saya. Ya begitu ya, mengalah Bu ya, mengalah lah. Tahu saya. Itu contoh yang bagus loh pemain musik itu. Sehebat apapun Erik, Deo, Brian sama Jeffrey Hamagai, nggak ada artinya kalau tidak padu dengan yang lain.
Salah satu yang membuat pemain musik padu adalah mengalah. Giliran harus diem, dia diem. Walaupun pengen gitu ya. Enggak. Diem. Nah ini udah pengen diem. Nerocos saja gitu kan. Yang kedua, saudara. Filipi pasal 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, lihat ini saudara, udah manusia, ia telah merendahkan dirinya. Ini yang kedua saudara. Kalau mau hidupmu bersama berarti membuat alangkah baik dan indahnya, merendahkan dirilah. Kalau nggak mungkin kita bisa ketemu saudara. Apalagi kalau kita punya sesuatu, saudara. Waduh, di bawah itu bukan level kita. Kan gitu. Di gereja pun ada itu, saudara. Makanya kitab Yakobus berkata, jangan kamu amalkan ibadahmu seperti dunia ini memandang muka. Kalau yang kaya kamu katakan, marilah di depan. Kalau yang nggak punya apa-apa, duduklah di tumpuan kakiku, katanya. Di jemaat juga ada, saudara. Jadi kita ini punya kasta, walaupun bukan Hindu, saudara. Ada pendeta, saudara, nggak tahu ini. Ada jemaatnya, saudara, rindu jangkau jiwa. Tapi panggilannya adalah pemulung, tukang asongan, bawa kolong jembatan. Dimenangkan, dibawa ke gereja. Tapi pendetanya bilang apa? Yang rosongan yang dibawa ke sini, katanya. Aduh, gereja kita jadi bau katanya. Ya memang bau sih, karena nggak pernah mandi seminggu, saudara. Tapi rendahkanlah dirimu untuk bisa bersama dengan Dia. Kalau Yesus nggak merendahkan diri, nggak ada Natal, saudara. Dia tetap di sorga. Dia tetap dalam kemuliaan. Kita binasa, saudara. Ancur-ancuran kita. Jadi kalau mau hidup bersama, saya tidak tahu apa yang kita punya. Kantongin itu dulu, saudara, yang engkau punya. Bukan berarti Yesus menjadi bukan Tuhan dengan merendahkan diri. Bukan, tetap Tuhan. Tapi Dia selubungi keilahiannya supaya bisa ketemu dengan saya yang hina dan bau ini. Bau lu kita karena dosa. Ketolongan baunya, saudara. Mati, soalnya mati mayat itu kan bau, saudara. Tapi Immanuel katanya, Allah bersama kita. Jadi sekotor-kotornya orang, kita bisa hidup bersama dengan Dia. Kotor di sana bukan berarti fisik ya. Sejahat-jahatnya Dia dengan kita akan bisa hidup bersama kalau kita merendahkan diri, saudara. Sebab hanya lewat itu saya bisa bersama. Hanya lewat itu Yesus bisa menyelamatkan kita. Hanya lewat itu Yesus bisa bersama-sama dengan kita. Jangan terlalu sombong, saudara semua, karena anugerah Allah. Apapun pencapaian hidup kita hari ini. Makanya sekali pemain musik mulai sombong, kacau. Lihatlah, kacau, saudara. Tapi pemain musik rendah hati, giliranku bukan sekarang, giliran drum. Pemain drum juga berkata, sekarang bukan giliranku, giliran melodi. Menjadi padu, saudara. Walaupun mungkin, nggak becus itu pemain drum, saya ambil alih aja. Nggak enak, saudara. Kenapa? Saatnya drum bunyi, bukan keyboard yang bunyi. Tetapi kalaupun sama-sama bunyi, ada ininya kan. Jangan mentang-mentang kita jago lalu volumenya kan gitu loh, saudara. Di sini ada volume di sini nggak ya? Atau di sana semua? Ada di sini ya? Oh, gitu kan? Dikencengin di sini supaya apa? Supaya si Susi dilihat saya saya jago gitu kan? Apalagi kemudiannya Jeffrey, waduh kalau dia ngelit, gitu ya. Itu dia lagi lihat saya, dikencengin, saudara. Nggak enak kedengernya.
Makanya persekutuan kita menjadi gak enak kalau kita tonjolkan diri, saudara. Gak enak. Hidup bersamanya kau tonjolkan diri. Harus serasi. Dimana kita harus bunyi-bunyilah. Dimana kita harus diam-diamlah. Dimana kita harus mengampuni-ampunilah. Dimana kita harus melepaskan pengampunan. Lepaskanlah. Itu hanya bisa apabila rendah hati, saudara. Saya berharap persekutuan kita semakin nyata karena setiap kita adalah orang-orang rendah hati. Amin. Orang hanya lewat nggak bisa, enggak, saudara, nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain, saudara. Ulurkanlah tanganmu di Natal ini kepada orang yang mungkin engkau benci sekarang. Ulurkan tanganmu. Bukan berarti apa yang dilakukan itu menjadi hilang. Enggak, saudara, enggak. Apa Tuhan lupa dosa-dosa kita? Enggak loh, saudara. Tapi diselesaikan. Dengan apa? Merendahkan dirinya, saudara. Sehingga kita dengan Tuhan menjadi berdamai, saudara. Kita dengan sesama menjadi berdamai. Dan firman Tuhan berkata, sungguh alangkah indahnya dan baiknya dan indahnya kesahan Allah, berkat Tuhan dicurahkan, katanya. Saudaraku, saya percaya gereja ini akan diberkati oleh Tuhan kalau kita hidup bersama. Tapi gereja ini tidak akan diberkati oleh Tuhan kalau kita cuma ngumpul doang. Kalau kita hidup bersama, saudara, didorong karena kita mau mengalah dan rendah hati. Bukan berarti aku lupa dengan kesalahan orang, tetapi saya mau pilih untuk berdamai. Alangkah indahnya, kata Tuhan. Kesanalah aku akan mengirimkan berkat. Dan itu hanya bisa apabila kita rukun, saudara, hidup bersama. Saya ulang-ulang lagi nih, kenapa? Karena kita belum hidup bersama, itu masalahnya. Dan yang terakhir, saudara, ayat yang ke-8, naik lagi. Dan taat sampai mati. Saudara, dua hal yang saya katakan tadi, mengalah dan merendahkan diri, nggak akan ada artinya kalau kita cuman masuk kanan keluar kiri, masuk kiri keluar kanan. Nggak cuman di pikiran kita, tapi nggak ada dalam hati kita. Boro-boro ada di tangan, di hati belum ada. Artinya apa? Dibutuhkan ketaatan. Bisa saja Yesus mengalah sehingga ada di rahim Maria, ada di kandang domba. Dia juga merendahkan diri sehingga dia menjadi budak, hamba. Tapi Tuhan, Bapa, ini sakit kayaknya nggak benar, naik lagi ke surga. Nggak ada artinya, saudara. Dia taat untuk memenuhi rencana Bapa dalam hidupnya. Ada banyak kali kita tetap tidak bersama karena apa? Iya, aku tahu saya harus mengalah, aku tahu saya harus merendahkan diri, tetapi hanya di sini, saudara. Harus di tangan kita. Makanya saya katakan tadi, setelah kita selesai nanti doa saya, ulurkan tanganmu dengan orang karena mau mentaati firman Allah. Engkau saudaraku, engkau keluargaku, engkau sahabatku, engkau adalah orang yang Tuhan tempatkan di sekitar hidup. Kalau enggak, berkat Tuhan tidak akan ada di gereja ini, saudara. Tapi kalau sungguh-sungguh kita mengulurkan tangan dengan hati yang sungguh dipenuhi oleh kasih Tuhan. Kan biasanya kan Natal kan salam-salaman kan. Salamilah orang dengan kesadaran. Aku mau hidup bersama dengan engkau, saudaraku. Aku tahu kita ada banyak masalah. Tetapi yang lebih aku tahu, aku mau memaafkan dan tolong saya dimaafkan. Mari kita berdoa.